Ganoderma boninens sebagai patogen pada tanaman kelapa sawit. Dulunya jamur ini merupakan saprofit di lahan kehutanan. Berkembangnya waktu, industri sawit masuk, kemudian sifat saprofit nampaknya sekarang berubah menjadi parasit. Kita kenal jamur ini sebagai penyebab penyakit busuk pangkal batang pada kelapa sawit. Di lapangan, perkembangan utama dari penyakit busuk pangkal batang pada kelapa sawit ini adalah melalui pertautan akar. Akar tanaman kelapa sawit yang sehat akan bertautan dengan akar tanaman yang sudah terkolonisasi oleh Ganoderma, baik itu sisa-sisa tanaman kayuan yang ada di lapangan sebelumnya atau tanaman kelapa sawit yang sudah terinfeksi oleh Ganoderma boninens itu sendiri. Dimungkinkan pada saat musim penghujan seperti sekarang ini, perkembangan jamur patogen akan semakin berkembang lebih cepat. Sehubungan dengan tingkat kelembaban yang semakin tinggi yang akan mendukung perkembangan dari patogen, salah satunya adalah dari jenis jamur, termasuk juga di dalamnya adalah Ganoderma boninens. Ada beberapa hal yang dapat menjadi cara bagaimana kita untuk membantu agar perkembangan daripada Ganoderma ini pada musim penghujan terutama itu kemudian dapat dikendalikan dengan lebih baik. Di antaranya adalah dengan menjaga drainase aliran air, kemudian tanaman-tanaman gulma, terlalu banyak tanaman gulma yang akan meningkatkan daripada kelembaban lingkungan di sekitar tanaman kelapa sawit di lapangan kita. Tidak kalah pentingnya adalah kita mengkondisikan jumlah pelepas sebagaimana yang direkomendasikan oleh kawan-kawan dari PPKS, sehingga sinar matahari yang masuk ke lapangan atau masuk ke tanaman kelapa sawit atau ke lahan perkebunan kelapa sawit kita itu pada jumlah yang optimal. Tentu saja ini perlu konsistensi dan komitmen kita selaku pekebun untuk melakukan pengendalian terhadap Ganoderma dimulai secara dini, mulai dari bibitan, kemudian masuk ke tanaman TBM, dan selanjutnya sampai tanaman TM. Yang direkomendasikan dalam pengendalian Ganoderma tersebut adalah penggunaan agens pengendali hayati, salah satunya adalah Trichoderma. Nah, selain sifat biologis tadi, ada juga sifat-sifat yang lain yang harus diperhatikan oleh para praktisi. Dalam hal ini adalah bagaimana hubungan antara perkembangan Ganoderma ini ternyata ada hubungannya dengan kondisi keharaan, terutama hara-hara kimia yang ada di dalam tanah, ya, yang dia memiliki pengaruh bagi perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Di antaranya adalah hara-hara makro dan tentunya adalah hara-hara mikro. Keseimbangan hara-hara yang ada di dalam tanah itu pun harus dijaga, sehingga bagi para pekebun wajib untuk melakukan pengujian bagaimana keseimbangan hara yang ada di tanah maupun hara yang ada di jaringan dalam kaitannya untuk kita mencegah perkembangan daripada penyakit busuk pangkal batang kelapa sawit. Untuk itu, kami dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit siap membantu Bapak dan Ibu sahabat sawit seluruhnya dalam rangka mengawal bagaimana kita untuk mengendalikan daripada Ganoderma ini jangan sampai kemudian semakin menyebar, tapi juga kita cari bagaimana cara pengendalian terbaik agar sawit teman-teman bisa berproduksi secara optimal.